Bapa di surga, kami di sini yang berada di Lapas Bengkulu bersama-sama menghadap-Mu untuk menerima pengajaran dalam firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati sinyal yang berada di lapas dan juga yang berada di rumah kami masing-masing. Bapa, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, dan kami yakin bahwa Engkau adalah Bapa yang luar biasa, yang mampu mengampuni kami semua. Terima kasih sekali lagi Bapa, berkatilah sinyal, dan semoga kami semua yang berada di sini bisa konsentrasi, tidak keluar masuk dari ruangan, sehingga apa yang kami pelajari bisa kami lakukan, bisa kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini Bu Ati kasih judul menjadi manusia baru. Manusia baru. Ya, menjadi manusia baru. Kalau kamu saat ini masih hidup dalam penyesalan, kalau saat ini kamu masih belum selesai dengan dirimu sendiri, Bu Ati mau kasih pengajaran. Mungkin kamu pernah memikirkan seandainya aku kemarin tidak mencuri, mungkin aku tidak ada di sini. Seandainya aku kemarin tidak pakai narkoba, tidak jualan narkoba, aku tidak di sini. Seandainya masih banyak lagi. Nah, berarti mau kasih ingat ke kalian semua bahwa di dalam Alkitab ini Paulus diceritakan ya, Paulus dan Petrus itu juga dahulunya tuh orang yang jahat, orang yang tidak mau mengikuti Tuhan Yesus, ya kan ya. Contohnya Paulus. Paulus itu dulu kan sukanya menganiaya, membunuh orang-orang yang mewartakan Injil, membunuh atau menganiaya orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ya kan ya, Paulus. Terus kedua siapa? Petrus. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ini nanti kalau kita Paskah kan pasti banyak ya firman-firman Tuhan yang mengatakan si Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak pernah berhenti pada kegagalanmu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Walaupun jahatnya kamu, jahatnya Paulus, jahatnya Petrus, Tuhan itu mau mengampuni, mau menebusmu di atas kayu salib. Asalkan, yuk dibuka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Sama-sama kita baca ya bareng-bareng ya. 2, udah ketemu semua belum? Pelan-pelan dicari dulu 2, atau dilihat di layar laptop, mungkin belakang nggak bisa kelihatan ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah semua. Sudah ya? Yuk kita baca bersama-sama ya, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini artinya bahwa masa lalumu Pakai. Nggak terima lah. Tahu. Tarik sini ya. Jauh dari situ. Yang atas sini ini. Woi, masih ada. Ah, banyak. Nah, yang ini sinyal yang mati nak. Nyambung. Ini nyambung tidak jalan. Udah di jalan. Sorry. Berarti habis itu ya? Nge-lag ya atau keluar ya? Oh, Sampai mana tadi? 2 Korintus tadi, Bu. Oh, baru baca ya? Saat baru baca ya? Yuk kita ulangi baca lagi yuk. Sorry, maaf ya. Sinyalnya nggak bagus. Ya, Bu. Yuk kita ulangi yuk. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, Dia adalah ciptaan baru. yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi, kalau kalian ini di dalam Kristus, kalau kalian semua ini mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, masa lalumu itu masih dengar? Masih ya. Jadi kalau kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri, masa lalumu itu bukan identitasmu. Walaupun dahulu si Paulus ini seorang pembunuh, menganiaya semua orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, ataupun Petrus yang menyangkal berkali-kali Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan sanggup mengampuni kita semua yang pernah berbuat dosa. Karena identitas kita bukanlah masa lalu kita. Amin. Enggak ada yang dengar. Oh, sekarang Lapas Bengkulu ya yang itu ya. Halo? Hah? Masih dengar suara saya? Masih dengar suara saya? Lapas Bengkulu. Halo? Jelas, Bu. Jelas. Apa coba tadi yang buat Jelas. Apa tadi? Coba diulangi. Masa lalumu itu adalah masa lalumu tadi adalah bukan? Apa masa lalumu bukanlah apa tadi? Berarti Kenapa tadi? masa lalumu itu bukanlah identitasmu di hadapan Tuhan. Bukan jadi penghalang. Masa lalumu bukan jadi penghalang. Tadi buat diulangi ya. Paulus dulu adalah pembunuh, penganiaya Yesus. Oke, ya. Jadi yang di 2 Korintus 5 ayat 17 tadi yang dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Kalau kamu sudah menjadi manusia baru, identitas lamamu yang seorang penjahat atau Paulus yang dulu pembunuh, penganiaya, itu bukanlah identitasmu lagi. Paham? Aku
Paham ya? Jadi kalau sekarang identitasmu bukanlah masa lalumu, sekarang identitasmu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin ya. Amin, Yuk. Bu. Sekarang dibuka lagi di Yesaya 43 ayat 25. Yesaya Saya berapa? 43 ayat 25. 25. Ya, Bu. Udah? Yuk dibaca bareng-bareng lagi. Sudah ketemu semua dulu belum? Biar bisa semua baca, biar paham. Sudah? Udah, Bu. Sudah ya. Yuk kita baca bareng-bareng lagi. Yesaya 43, 25. Akulah dia yang menghapus dosa, pemberontakanmu oleh karena sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Amin. Ya kan? Tuhan sendiri lo ngomong lo, aku nggak mengingat-ingat dosamu lagi. Jadi jika kamu yang masih merasa menyesal, penyesalanmu nggak selesai-selesai, seandainya dulu aku nggak begini, seandainya aku nggak begini, aku nggak akan masuk penjara, itu bukanlah identitasmu lagi. Karena di dalam Yesaya 43 ayat 25, Tuhan berkata, aku sudah tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Aku sudah lupa sama pemberontakanmu, sama kejahatanmu tuh aku lupa. Tuhan sendiri loh yang ngomong gitu. Jadi kalau Tuhan sudah sanggup mengampuni, jangan hukum dirimu sendiri. Ya. Iya, betul, Bu. Ya betul kan ya. Nggak usah cemas masa depanku besok bagaimana. Nggak usah pusing-pusing memikirkan, wah aku belum keluar dari penjara, gimana cara keluar. Mungkin kalau keluar nggak sekedar keluar, masih butuh biaya segala macam, nggak usah dipikirin. Karena cerita hidupmu, kisah hidupmu, masa depanmu itu sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik, yaitu siapa? Yesus. Nah, ya kan? Jangan lelah-lelah, jangan sia-sia memikirkan hal-hal yang nggak penting, memikirkan hal-hal yang sia-sia. Ya kan? Coba kita buka lagi di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 Yeremia 29 ayat 11. Ayat 10. 11. Oh, 11. Mana? Sudah, yuk dibaca. 2, 3, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu harapan yang penuh harapan. Amin. Amin. Jadi nggak perlu cemas tentang masa depanmu. Yang penuh harapan, bebas. Nah, iya. Tetapi jangan terlalu kamu pikirin, aduh bebasnya kapan. Kalau bebas itu masih butuh segala macam. Itu kalau kamu mikir ke situ lagi, udah. Kamu belum jadi manusia baru. Harus tobat juga, Bu. Harus apa? Tobat.
Ini nggak dengar loh saya. Harus apa? Harus tobat, Bu. Harus tobat. Iya. Jadi kalau kamu nggak mau menjadi manusia baru, nggak mau bertobat, nanti kamu tuh cuma mondar-mandir di lapas ini loh. Bener. Ya kan? Coba di sini ada nggak yang lebih dari sekali? Masuk di lapas ada nggak yang di ruangan sini yang sudah berulang kali masuk? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Ya, Pak. Ada. Ada. Iya. Makanya kalau kamu tidak mau mendengarkan pengajaran hari ini menjadi manusia baru, akhirnya nanti akan seperti itu, bolak-balik, bolak-balik. Coba tiga ayat yang tadi Bu Ati sampaikan, kamu catat. Kamu baca berulang-ulang. Manusia baru. Supaya kamu tidak bolak-balik masuk dalam penjara. Karena kalau Mas sudah di luar ya, kalau itu tanda-tanda kita sudah balik menjadi manusia lama itu apa? Tanda-tanda kamu malas ke gereja. Malas ke gereja, malas buka Alkitab, itu tanda-tanda manusia lamamu kembali lagi masuk dalam hidupmu. Coba Bu Ati nanya, hari ini yang sudah baca Alkitab siapa? Wis keren. Bapak siapa itu? Oh, yang baru masuk ya Pak ya. Tadi Pak James ya. Nah, lainnya? Belum, Bu. Belum. Bu Ati ingetin. Setiap hari itu harus wajib membaca Alkitab. Selain berdoa. Bangun pagi. Siangan aku, Bu. Hah? Kesiangan. Kan tidak harus bangun pagi. Iya. Kan baca Alkitab nggak harus bangun pagi. Bangun sore juga baca Alkitab. Enggak, kalian yang ada di dalam itu tahu nggak sekarang di dunia ini sedang ada apa sih? Tahu nggak? Ada TV nggak di situ? Hah? Ada, Bu. Ada kan? Ada apa sekarang di dunia ini terjadi apa? Perang kan loh. Perang loh. Kalian masih nggak mau baca Alkitab. Kalau tahu-tahu semua ini musnah, Alkitab ini nggak ada. Kamu gimana kalau nggak mulai sekarang baca Alkitab, kamu pahami, kamu ingat-ingat, kamu renungkan. Kalau semua ini musnah, kamu nggak bisa lo baca Alkitab. Oleh sebab itu, Alkitab ini perlu kamu baca tiap hari supaya apal, supaya nancep dalam pikiranmu. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Bu. Kalau kamu mengikuti setiap ibadah, tetapi hatimu hanya apa ya? Ya karena aku di dalam lapas, hari ini ada kegiatan Zoom, jadi aku harus Zoom. Kalau masih seperti itu, ya menjadi manusia baru masih jauh. Mudah-mudahan bukan seperti itu, Bu. Ya, mudah-mudahan siapapun yang datang ke situ, siapapun yang mengisi Zoom di situ, hanya karena Tuhanlah kalian semua duduk di situ. Karena kalau yang kalian pikirkan hanya dunia itu jahat. Dunia itu hanya menjanjikan hal-hal yang sementara. Sebenarnya mau di dalam lapas atau di luar, itu sebenarnya sama saja kalau kalian tidak menjadi manusia baru. Coba Pak James, kamu bisa jelasin ke temanmu yang baru ini nggak? Tadi apa yang udah diajarin Bu Ati? Ya, nanti saya sampaikan, Bu. Nanti. Biar di mata mereka, Bu.
2 Korintus 5 ayat 17. Mhm. Yesaya 43 ayat 25. Yeremia Yeremia 29 ayat 11. 11. Jadi sekarang identitasmu bukanlah Lagi. apa? Itu manusia mau Apa tadi? Identitasmu bukanlah apa tadi? Sekarang ini identitasmu itu apa? Jadi manusia baru. Jadi manusia baru, identitasmu itu bukan masa lalumu sekarang ini, ya, ya. lagi. Jadi kalau kamu masih hidup dalam penyesalan, kamu belum menjadi manusia baru. Udah berarti ulangi aja ya, kayak kalian masih bingung. Kalau saat ini kamu masih hidup dalam penyesalan, masih apa ya, tidak bisa selesai dengan dirimu sendiri, kamu belum menjadi manusia baru. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang-orang yang juga dahulu melakukan kesalahan, yaitu siapa tadi? Paulus dan Petrus. Contoh itu, ya kan ya, Paulus itu dulu jahatnya kayak apa sih? Luar biasa loh jahatnya. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti pada kegagalan mereka, pada kesalahan mereka. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang berada di dalam Tuhan Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan baru itu apa? Ciptaan baru itu ya sudah selesai dengan dirinya, cepat sadar tentang apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Jadi manusia baru itu. Sebagai manusia biasa, memang kita ini gampang mudah sekali tergoda dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, mudah sekali. Tetapi kalau sehari-hari kita ini pegangannya ini Alkitab, Tuhan itu akan menuntunmu, Roh Kudus itu akan menuntunmu, enggak, biar supaya hidupmu tuh enggak sembarangan. Gimana mau di dalam Tuhan Yesus kalau baca Alkitab aja enggak pernah. Berdoa juga enggak pernah. Ya kan? Padahal di dalam Yesaya 43:25 Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Tuhan aja sudah tidak mengingat-ingat dosamu, tapi kamu masih menghukum dirimu sendiri dengan enggaklah, aku enggak layak. Kamu mencemaskan masa depanmu. Besok ini aku hidupku gimana, masa depanku gimana. Karena sebenarnya cerita hidup kita itu sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik, yaitu siapa? Yesus, Bu. Tuhan Yesus. Seperti di Yeremia 29 ayat 11 tadi. Bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Selamat. Ya kan? Ya, Bu. Nggak usah sia-sia pikirannya, memikirkan hal-hal yang di luar jangkauanmu. Pikirkan yang baik-baik saja. Di Filipi itu ada pikirkan yang baik, pikirkan yang manis. Hanya itu yang bisa kita kerjakan sekarang. Mau bekerja untuk menghasilkan uang juga tidak bisa. Posisimu sekarang sedang semuanya terbatas. Tetapi
Kalau kalian bisa menerima keadaanmu yang serba terbatas ini, bisa selesai dengan dirimu sendiri, tidak menghukum dirimu sendiri, kamu walaupun di dalam lapas bisa merasakan hidup di bumi seperti di dalam surga, seperti doa Bapa kami yang kita doakan setiap hari. Izin dulu ya Bu, ada kunjungan Kenapa? Kenapa? Kunjungan Bu. Kunjungan, Bu. keluarga Pak Camat tadi. Pak James. Oh ya, silahkan, silahkan. Gua ulangi ya. Ya, Bu. Walaupun hidupmu serba terbatas di dalam penjara, tetapi kalau engkau dekat, tapi kalau engkau seperti di Korintus 5 ayat 17, kalau engkau berada di dalam, aku berada di dalam Tuhan Yesus, hidupmu ini di bumi seperti di dalam surga. Makanya jangan keraskan hatimu, jangan mudah marah. Amsal hari ini. Jadi buati pesen deh sama kalian semua. Bacalah Amsal itu kan 31 pasal ya, 31 bab. Coba sesuai tanggal kalian baca. Itu bagus loh Amsal itu. Hari ini Amsal 27 ya, ini kan tanggal 27 ayat 3. Yuk dibaca yuk. Amsal 27 ayat 3. Amsal 27 ayat 3. Yuk baca yuk Bu. bareng-bareng semua. Yuk. 1, 2, 3. Batu adalah berat Pasir dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Jadi nggak boleh kita sakit hati sama orang bodoh, itu nggak boleh. Rugi. Apalagi sama orang pintar juga nggak boleh. Artinya apa? Artinya kita itu ya gitu leh. Nggak boleh yang apa-apa disimpan dalam hati, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung, nggak disapa orang marah, tidak diperhatikan orang marah. Ya kan seperti bacaan Amsal 27. Hari ini kan tanggal 27 ya. Kalian ingat tanggal kan hari ini tanggal 27? Jadi batu yang berat aja tuh kalah beratnya sama kebodohan kita. Kalau kita ini sakit hati sama orang yang bodoh. Sudah tahu orang itu nggak benar, sudah tahu orang itu tidak mengenakan, kok mau-maunya kalian itu sakit hati. Oleh sebab itu hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, dengan apa yang kamu ucapkan. Itu Amsal berapa ya? Yang pikiranmu adalah menentukan hidupmu itu loh sebentar. Amsal 4 ayat 23 apa ya? Coba sebentar. Amsal 4 ayat 23. Sebentar, Amsal 4 ayat 23. Ah, ya benar-benar. Amsal 4 ayat 23. Yuk dibaca, dibuka lagi. Ini berarti apal tuh ya karena setiap hari, setiap tanggal baca Amsal sesuai tanggalnya. Jadi ingat gitu loh. Amsal 4 ayat 23. Udah ketemu? Ya, Bu. Ini ada. Udah ya. Yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hatimu ini
harus kamu jaga, harus selalu waspada. Karena kamu itu ya apa yang kamu pikirkan, kamu itu apa yang kamu makan. Atau Bu Ati ini apa yang Bu Ati makan. Contoh, jika Bu Ati ini setiap hari minum kopi manis sehari 3 kali, apa yang terjadi? Manis terus minumnya. Diabetes kan, sakit kan. Kalau Bu Ati ini males olahraga, bangun ya bangun aja, udah pokoknya nggak pernah olahraga segala macam. Jadinya apa? Ya nanti sakitlah lututnya, nggak bisa jalan, seperti itu. Bahwa dirimu ini apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu makan. Kalau yang kamu pikirkan hanya bebas, 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 tetapi kamu belum menjadi manusia baru, nanti jatuhnya kamu akan balik lagi, percaya deh sama Bu Ati. Ya, diingat-ingat tadi ayat-ayat yang Bu Ati sampaikan. 2 Korintus 5 ayat 17, Yesaya 43 ayat 25, bahwa Tuhan itu sudah tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Ya kan yang 2 Korintus 5 ayat 17, kalian semua tuh harus di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Caranya gimana ya? Alkitabmu setiap hari harus kamu baca. Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan Yesus atas hidupku ini bukan rancangan kecelakaan. Yang kemarin itu sudah selesai. Tuhan sudah lupa dengan masa lalu kita. Jadi catatanmu, catat Tuhan itu kan besok kalau kita meninggal itu kan akan semua kan akan dibacain ya apa yang sudah kamu perbuat. Kalau sekarang ini kamu sudah selesai dengan dirimu, kamu sudah mengakui apa yang sudah pernah kamu perbuat, besok sudah nggak dibacain lagi. Oleh sebab itu, selesai menghukum dirimu sendiri dengan penyesalan-penyesalan apa yang telah kamu perbuat. Diingat-ingat lagi, apakah kamu ini masih punya dendam sama orang lain, itu harus kamu beresin semua, harus beres. Kalau jadi manusia baru itu udah selesai, nggak ada lagi rasa sakit hati, rasa dendam sama orang lain. Tetapi Bu, orang itu jahatnya bukan main Bu, gara-gara dia saya berada di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mungkin orang lain menyakitimu. Mungkin kamu dulu juga pernah nyakitin orang lain. Orang-orang lain itu masih ingat itu loh. Oleh sebab itu apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Ya kan? Apa yang masih kamu simpan belum beres di dalam hatimu. Ya Tuhan nggak maulah mengampuni dosa-dosamu. Kita semua ini kan manusia biasa yang banyak dosa. Percayalah, kalian tidak sendirian dengan kegagalanmu yang kemarin itu kalian tidak sendirian. Ada temennya. Contohnya tadi yang Bu Ati sebutkan siapa dan siapa? Paulus dan Petrus. Nah, itu contoh itu temenmu itu Paulus dan Petrus. Tetapi sekarang ini Paulus sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Petrus yang dulu muridnya dekat sama Tuhan Yesus, tiba-tiba menyangkal Tuhan Yesus. Yang menyesalnya bukan main. Tapi Tuhan Yesus mengampuni, mau mengampuni. Tuhan Yesus sudah tidak mengingat-ingat dosamu. Karena rancangan Tuhan Yesus atas hidup kita itu hanya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Coba kasih itu lagi deh. Roma 14 ayat 17. Yuk dibuka. Roma 14 ayat 17. Itu juga harus kamu camkan dalam dirimu, nggak boleh lepas ini Roma 14 ayat 17.
Bu. Sudah ya, yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sukacita oleh Jadi hidup di dalam dunia ini, hidup di kerajaan Allah ini hanya bukan soal makanan doang. Kalau Pak Charles nggak masak, kita nggak makan, nggak cuma makanan doang. Tetapi soal apa? Kebenaran. Hidupmu nih harus benar. Benernya gimana? Ya nggak boleh cabul. Harus kudus, suci. Nggak boleh kalau nggak baca Alkitab. Nggak boleh kalau nggak doa. 2, kebenaran ya tadi ya. Damai sejahtera, kamu tuh harus damai dengan siapapun. Dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Dengan teman sesama selmu, kamu harus hidup damai. Yang ketiga, kamu harus sukacita. Kalau kamu nggak hidup damai dengan siapapun, gimana kamu mau hidup sukacita? Ya kan? 3 hal ini tadi yang buat jelaskan terakhir ini harus benar-benar kamu perhatikan. 3 hal ini setiap hari harus selalu kamu ingat-ingat. Hidup benar, semuanya harus benar. Nggak boleh ada yang salah. Benar itu apa, Bu? Ya benar itu kalau aturannya harus bangun pagi, ya bangun pagi. Mumpung masih sepi, pikiran masih jernih, baca Alkitab. Benarnya lagi lain apa, Bu? Ya mengampuni. Selesai dengan dendam, selesai dengan penyesalan-penyesalan. Yang kedua, damai sejahtera. Damai-damai sajalah. Jangan tadi yang seperti di Amsal 27 ayat 3 tadi itu loh. Batu berat, pasir berat, tetapi hal yang lebih berat adalah kita sakit hati terhadap orang bodoh. Ya kan? 2 tadi hidup damai. Yang ketiga, sukacita. Pasti sukacita yang kamu dapat kalau kamu hidup benar, hidup dalam damai. Pasti yang kamu peroleh sukacita. Kalau kamu sekarang ini masih merasa sedih, merasa kesepian, merasa Tuhan ini nggak jawab doa-doamu, balik lagi. Sudah hidup benar belum? Sudah hidup damai belum? Hidup benar sama dengan menjadi manusia baru tadi. Sebenarnya hanya muter-muter di situ saja kok. Kalau teman-teman semua mau memahami, mau sadar bahwa kecemasanmu atas masa depanmu itu adalah hanya sia-sia. Karena sebenarnya semua itu sudah, masa depanmu itu sudah tertulis dengan jelas oleh Tuhan Yesus. Semua ada di Alkitab. Mengapa? Tapi mengapa, Bu, kalau Tuhan itu merancangkan hal yang baik-baik saja? Mengapa saya sekarang berada di lapas? Apa coba? Karena ya seperti tadi, kalian nggak sendiri. Paulus dan Petrus pun dulu seperti itu. Satu lagi deh, contoh lagi. Itu loh, Yusuf. Sebelum dia menjadi Perdana Menteri apa, dia juga di penjara loh. Ingat nggak? Dia malah nggak melakukan dosa, Yusuf itu orang baik. Ya kan, tapi dia difitnah. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan itu sudah sanggup mengampuni, Tuhan itu sebenarnya ingin kita semua itu hidup damai sejahtera dan sukacita. Tuhan itu tidak ingin melihat anak-anaknya itu hidup menderita.
Oleh sebab itu, ini menjelang Paskah, nanti kita Paskah, kita itu kan memperingati Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menebus kita semua. Seharusnya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu menjadi senjata kita. Karena awalnya, kalau zaman dulu untuk menebus dosa-dosa itu kan zaman sebelum ada Tuhan Yesus kan kita harus korban pakai kambing lah, pakai lembu lah, susah kan, repot kan dulu itu. Harus jadi orang kaya dulu supaya kita bisa menebus dosa. Ya enggak. Kalau sekarang ada Tuhan Yesus loh, yang sudah mengorbankan dirinya loh. Kita itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. So, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Apa yang sudah saya sampaikan, apakah sudah jelas? Apakah bingung? Sudah jelas atau bingung? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Apakah masih ada rasa penyesalan di hati kalian semua? Masih enggak? Sedikit masih, Bu. Harus selesai. Harus enggak ada sedikit ya. Habis Iya. pengajaran ini selesai harus beres. Kalau enggak nanti kamu enggak jadi manusia baru. Penyesalanmu harus selesai seperti Paulus dan Petrus. Di mana enggak menyesal coba Paulus itu. Setelah tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Maha, segala Maha. Dia menganiaya loh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Paulus itu loh dosanya tuh sudah di luar batas. Tapi Tuhan mau mengampuni loh. Tuhan malah mengutus Paulus untuk menjadi pewarta tuh. Menjadi mewartakan Injil kemana-mana loh. Ayo, jangan menyesal, ayo semangat. Ya. Masa lalumu bukan identitasmu lagi. Tuhan Yesus sudah lupa akan dosa-dosamu. Jangan hukum dirimu sendiri. Tidak usah cemas dengan masa depanmu. Oke? Ya. Clear ya? Clear, Bu. Jadi manusia baru ya? Ya, Bu. Janji ya? Ya, Bu. Ini Bu Ati kirim makan siang ya hari ini ya, di situ ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Jangan lupa dimakan. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke? Apa? Geleng. Anton, Bu. Anton Naruan, Bu. Jadi manusia baru sekarang, Bu. Enggak dengar lo saya apa? Anton Naruan, Bu. Jadi manusia baru katanya, Bu. Kenapa ulangi? Anton Naruan jadi manusia baru. Mana? Amin, puji Tuhan. Sip. Jadi manusia baru itu Alkitabnya ya dibaca ya. Tadi ayat-ayat yang Bu Ati sampaikan ya, diulang-ulang lagi, dipahami ya. Ya, Bu. Oke? Oke, Bu. Catat, diulang-ulangi, dibaca. Terus setiap hari tanggal berapa itu Amsal dibaca. Ya, Bu. Biar nggak sia-sia hidupmu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, demikian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pengajaran-Mu pada hari ini. Kami semua yang berada di lapas Bengkulu ini sepakat Tuhan, bahwa kami mau menjadi manusia baru. Kami tidak mau kembali menjadi manusia lama. Karena kami percaya Tuhan, bahwa masa lalu kami bukanlah identitas kami lagi. Dan Engkau mengatakan bahwa Engkau sudah tidak mengingat-ingat dosa-dosa kami lagi Tuhan. Sehingga kami tidak perlu cemas akan masa depan kami. Karena rancangan
Hidup kami sudah Kau tulis dengan rapi, sehingga bahwa perjalanan hidup kami adalah hanya rancangan damai sejahtera. Tuhan, sekali lagi terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah-limpah yang Kau berikan kepada kami dari lahir hingga detik ini. Amin. Terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan.